Tapi memang sulit bagi kita orang awam untuk mengetahui ini dukun atau bukan. Maka saya kasih tip, kalau ingin tahu dia dukun atau bukan, tanya padanya, apakah, kalau sudah tua manggilnya simbah ya, apakah simbah bisa melihat setan yang ada di rumah saya atau yang ada di tubuh saya? Nah, kalau masih muda biasanya apa? Kalau tua simbah. Kalau orang dalam tanda kutip orang pintarnya ini masih muda, nah, Mas, Pak atau Kanda. Baik, maka bisa tanya kepadanya, apakah Anda melihat setan yang ada di tubuh saya atau di rumah saya? Kalau dia bilang bisa melihat, maka itu dukun, karena peruqyah secara syar'i tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat bangsa jin. Allah berfirman, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun. Jadi kalau dia mengaku melihat yang gaib, yakinlah bahwa dia adalah dukun. Itu cara paling mudah untuk membuktikan dia dukun atau bukan. Jangan tanya Anda dukun apa peruqyah. Jawabnya peruqyah nanti. Tapi tanya saja, melihat enggak? Ini di rumah saya ini yang menghuni apa saja. Kalau dia kemudian bilang, oh yang di pojok ini putih besar, kalau yang di tengah anak kecil, kalau yang di sebelah kiri itu rambutnya hitam panjang, kalau posisi di belakang rumah itu kepalanya gede, taringnya panjang, gegirisi. Nah, kalau sudah bercerita seperti itu, pastilah dia dukun. Maka jangan ragu lagi untuk mengurungkan berubat kepadanya. Karena Allah sudah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwasanya iblis, jin dan pasukannya mampu melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak mampu melihat mereka. Jadi kata Al-Qur'an, manusia tidak mampu melihat bangsa jin. Maka kalau demikian tidak usah atau berubat kepada mereka yang mengaku melihat bangsa jin. Jelas itu perdukunan. Baik Bapak dan Saudara, apalagi misalnya tanya kepadanya, apakah bisa mentransfer penyakit? Nah, kalau dia bilang bisa, maka itu juga dukun. Apakah bisa ruqyah jarak jauh tanpa media telepon atau seluler? Dia mengatakan ya, itu juga dukun. Apalagi mengatakan jenengan mangkundur mengke kula ruqyah jarak jauh. Nah, itu pasti dukun. Jadi mudah untuk membuktikannya. Atau dia minta syarat-syarat tertentu dengan hari-hari tertentu. Oh ini bisa diobati tapi harus malam Selasa Kliwon misalnya. Maka kalau minta begitu-begitu, maka itu juga dukun. Jangan ragu-ragu, tinggalkan. Karena kita jangan sampai maunya ruqyah tapi malah ketemu dukun. Demikian pula kalau kemudian dia atraksi kebal senjata, maka itu juga dukun. Manusia normal kalau kena senjata ya rusak, dibacok ya mempan. Kalau dibacok ora popo, itu kalau tidak sulap ya dukun. Karena manusia normal kalau dibacok ya terluka.